Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan tetap semangat. CGP Angkatan 5 Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Satu titik 3A6 Demonstrasi kontekstual. Tujuan pembelajaran khusus. CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakasa perubahannya. CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakasa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Dengan fasilitator Ibu Dewika Setiawati Nasution MPD dan pengajar praktik Bapak Nepi Nurjaman SPD, dan saya sendiri Siska Susanti Salim, CGP Angkatan 5 SD Plus Bakti Nusantara 66. Apakah itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologis positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana strategi untuk mewujudkannya ke arah yang lebih baik. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. Yang pertama yaitu buat pertanyaan umum atau defin. Pada tahap ini, Bapak Ibu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Pada tahap kedua, A-nya ambil pelajaran atau discover, yaitu pada tahap ini, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang akan diambil dari hal-hal positif tersebut. Sedangkan G-nya, gali mimpi, yaitu pada tahap ini dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan atau diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Nah, sedangkan J-nya jabarkan rencana desain, yaitu pada tahap ini dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan A yaitu atur eksekusi atau deliver, yaitu pada tahap ini memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak atau pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Itulah tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Visi guru penggerak adalah terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, cerdas, berkarakter, dan nasionalis dalam era globalisasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Penjelasan komponen dari visi tadi adalah sebagai berikut. Berakhlakul karimah menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Cerdas menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis. Kemudian berkarakter menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi mandiri, gotong royong, dan kreatif.
Dan yang terakhir, nasionalis menggambarkan profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Prakasa perubahan diri mewujudkan siswa yang berakhlakul karimah, cerdas, berkarakter, dan nasionalis dalam era globalisasi pada siswa SD Plus Bakti Nusantara 66 melalui pembiasaan dan pembelajaran inovatif. Prakasa perubahan mewujudkan siswa yang berakhlakul karimah, cerdas, berkarakter, dan nasionalis dalam era globalisasi. Pada tahapan B, buat pertanyaan. Yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk menciptakan atau mewujudkan siswa yang berakhlakul karimah, cerdas, berkarakter, dan nasionalis dalam era globalisasi? Yang pertama adalah menjadi suri tauladan yang baik dengan memberikan contoh pembiasaan positif selama proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang kedua, sharing dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan bekerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan visi tersebut. Pada tahap ambil pelajaran, itu bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa agar bisa terwujud siswa yang berakhlakul karimah, cerdas, berkarakter, dan nasionalis dalam era globalisasi. Memberikan contoh-contoh tauladan melalui pembiasaan kegiatan yang mendukung siswa memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Siapakah orang yang sudah berhasil menciptakan atau mewujudkan siswa yang berakhlakul karimah, cerdas, berkarakter, nasionalis, dan dalam era globalisasi? Yaitu tindakannya dengan cara sharing dengan rekan sejawat yang sudah berpengalaman. Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk menciptakan atau mewujudkan siswa yang berakhlakul karimah, cerdas, berkarakter, nasionalis dalam era globalisasi? Yaitu mengemas pembelajaran inovatif dan menyenangkan sehingga bermakna bagi peserta didik dan menumbuhkan rasa cinta pada peserta didik sehingga pembentukan karakter dapat terwujud dengan sempurna. Pada tahap gali mimpi, apa saja kegiatan pembiasaan yang dapat mewujudkan siswa berakhlakul karimah, cerdas, berkarakter, dan nasionalis dalam era globalisasi? Membuat deskripsi sikap dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila tersebut. Misalnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan pembiasaan sholat duha, murojaah, juz 30, pembacaan Asmaul Husna, pembiasaan 5S, kemudian mengaji Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian pada tahap mandirinya, salah satunya pembelajaran tugas proyek pada pembelajaran IPA, yaitu mengamati pertumbuhan bawang daun dengan tabel pengamatan setiap harinya dan dipresentasikan selanjutnya. Pada dimensi bernalar kritis, misalnya dalam proses pembelajaran matematika, peserta didik dibiasakan dengan pemecahan soal cerita. Pada dimensi kreatif, dalam pembelajaran peserta didik diberikan kesempatan untuk membuat sebuah karya sesuai kreativitasnya masing-masing. Pada tahap bergotong royong, pembentukan regu piket kelas yang bekerja sama demi menjaga kebersihan dan keindahan di dalam kelas. Kemudian berkebinekaan global, pembiasaan memakai baju pangsi dan kebaya di hari Kamis dan menggunakan bahasa daerah. Kemudian tugas kelompok membawa makanan khas daerah masing-masing dan mengadakan pentas seni tema budaya Indonesia. Bagaimana perasaan saya dengan tercapainya visi tersebut? Konsisten dan komitmen dengan tujuan awal untuk mencapai visi tersebut. Apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan terjadi untuk mencapai visi tersebut? Yaitu mengikutsertakan siswa dalam berbagai lomba, baik itu antar sekolah maupun lomba di sekolah itu sendiri. Kemudian pada tahap jabarkan rencana, apa langkah pertama yang sederhana untuk mencapai terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, cerdas, berkarakter, dan nasionalis dalam era globalisasi? Yang pertama, membuat gambaran atau narasi diri mencapai pembelajaran karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, membuat format tabel sikap yang mencerminkan kegiatan profil pelajar Pancasila sebagai penghubung antara semua pihak yang terlibat dalam pendidikan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila tersebut. Yang ketiga, sharing dengan rekan sejawat yang sudah berhasil dalam mewujudkan karakter yang sesuai dengan